perlu dipahami. Kenapa sih saya seringkali menyarankan seseorang itu memakai warna tertentu pada bajunya atau pewarnaan pada ruang kerjanya misalnya. Itu dikarenakan masalah psikologis warna pengaruhnya terhadap benak. Feng Shui menata keseimbangan rumah supaya rumah itu homey, enak dihuni, dan akhirnya berdampak positif kepada akal pikiran kita dan tingkah laku kita, sepak terjang kita. Tapi tergantung lagi kepada manusianya, mau enggak gitu. Kalau manusianya nggak mau kan nggak bisa, ya. Jadi kalau rumah Anda kemudian sudah di Feng Shui oleh ahli Feng Shui, kalau berkaitan dengan bisnis, ya Teresia tuh jangan gampang lamun ya. Kadang-kadang lamunannya dalam, terus ke bawah ke alam magis lagi. Oh iya, iya. Iya, karena memang Teresia itu memang indigo loh ya. Iya, betul. Iya, jadi tolong hal-hal semacam itu disingkirkan kalau memang bidang bisnis yang mau ditekuni, gitu ya. Dia cocok sekali untuk berbisnis. Kalau kerja pada orang lain justru kurang cocok. Karena kalau bukan langsung pada bos, dia gampang ribut dengan atasan, gampang tidak berkesesuaian, patut ekstra sabar gitu ya. Tetapi karena Adi ini sedang sio anjing dah, jadi kalau bisa, kalau sekarang ini sedang bekerja, kalau mau bisnis ya tunggu tahun depan. Tahun depan adalah saat yang paling bagus buat Adi ya. Dan kemajuannya tentu akan cepat kalau dia dan saat ini sudah tersambung bersama kami ada Pak Kan. Selamat malam Pak Kan. Selamat malam juga Gan Arya. Apa kabarnya? Sehat dong. Pak Kan gimana? Sama dong. Pak Kan, yang lagi rame di YouTube-nya Pak Kan apa ini Pak? Ini dari lagi-lagi dari pihak FSE. Mereka menyampaikan kepada saya, Pak Kang, ini banyak banget katanya yang bertanya masalah pewarnaan katanya. Ya, padahal kita sudah membahas mengenai warna ini berkali-kali loh. Kemudian juga putra saya Kang Singfat ya, baik di channel FSA maupun di channelnya Kang Singfat itu ada beberapa video tuh membahas masalah pewarnaan. Nah ini yang terakhir katanya ada di video yang terbaru nih yang kita baru upload ya, masalah yang kemarin kita bahas tuh. Kemarin kan kita membahas masalah kebangkrutan ya. Masalah apa Pak? Bangkrut. Iya betul. Iya kan? Kita kan nggak mau ada sahabat sonora kita yang terkena kebangkrutan. Kita maunya mereka semua jaya dong ya. Iyalah, paling nggak bagi mereka yang punya atau terkena godaan tersebut, kita berharap segera dapat menanggulanginya dengan sebaik mungkin. Amin. Nah pada video tersebut, video solusi Feng Shui hindari bangkrut, ada Maria Jani ya, dia bilang begini nih juga Ganaria, Pak Kang, pakai baju semua warna kok boleh katanya. Rupanya ngiri juga dia. Lihat saya pakainya kok enak banget, padahal sementara ini saya bilang Anda harus pakai baju putih, Anda harus pakai kuning coklat, Anda harus merah, Anda hijau hitam dan segala macamnya toh. Kok ini Pak Kang enak-enak banget sih, warna-warni yang dipakai kok boleh gitu toh. Jadi begini juga Gan, perlu dipahami. Kenapa sih saya seringkali
nyarankan seseorang itu memakai warna tertentu pada bajunya atau pewarnaan pada ruang kerjanya misalnya, ya. Itu dikarenakan masalah psikologis warna pengaruhnya terhadap benak. Misalnya warna hijau, dia itu memberikan dampak positif untuk membangkitkan prinsip, ya, untuk membangkitkan kepemimpinan. Kemudian juga warna merah membangkitkan semangat, kemampuan dan kecepatan berpikir. Kemudian warna kuning dan coklat, ya, memberikan dampak positif dalam bentuk kedisiplinan, misalnya tanggung jawab, ya. Dan tentu saja kalau orang yang disiplin pada umumnya juga cermat dong ya. Betul. Nah, kemudian juga warna putih. Ini adalah ambisi, ya. Ada satu tujuan, ya, yang berkepastian. Itu warna putih. Nah, kemudian warna hitam, biru, abu-abu, ya. Ini warna kesejukan, perasaan, naluri. Karena walau bagaimanapun seseorang tuh harus menggunakan kestabilan. Misalnya kalau dia punya kestabilan dalam hal berpikir dan bernaluri, itu berarti kan pemakaian warna merah dan hitam harus berkestabilan pula, ya. Nah, padahal dalam hal pewarnaan ini pun juga berdampak positif terhadap misalnya membantu masalah kesehatan. Nah, kenapa sih kalau sudah begitu kok Pakang apa iya manusia yang sempurna, segala apa boleh begitu? Kerjanya Pakang gimana tuh? Nah, begini juga kan. Rupanya sahabat-sahabat Sonora perlu saya ingatkan juga bahwa saya pernah berbicara mengenai posisi 8 arah mata angin berkenaan dengan sektor di dalam rumah, penataan rumah. Misalnya warna pada sektor utara itu warna apa juga kan? Sektor yang utara. Di utara itu ada air, ya. Tentu saja air diwakili oleh warna hitam, abu-abu, ya, dan juga biru, ya. Kemudian dari utara kita bergeser nih, kita searah jarum jam ke timur laut, ya. Di timur laut itu ada warna kuning dan coklat, ya. Kemudian kita bergeser ke timur, ya. Di situ ada warna hijau. Begitu juga di tenggara, ya. Setelah itu kita memasuki wilayah selatan, ya. Selatan ini adalah wilayahnya api. Warnanya apa tuh kalau api? Merah, udah pasti. Kemudian kita bergeser ke barat daya, dia ada kuning dan coklat. Kemudian kita bergeser lagi ke barat. Barat ada warna putih, dia tempatnya ambisi di sana, ya. Nah, kemudian kita pindah ke barat laut, juga ada warna putih. Dan di titik sentral ada warna kuning dan coklat. Dia adalah posisi tanah yang bersifat yin yang. Karena perlu dipahami bahwa logam dan air adalah unsur yang bersifat yin. Sedangkan kayu dan api bersifat yang. Tanah adalah keseimbangan yin yang. Nah, tadi di awal kita sudah berbicara bahwa pewarnaan tadi yaitu memberikan kontribusi terhadap karakter dong. Ya, banyak sebetulnya
karakter, kesehatan, dan lain sebagainya. Paling nggak ada 8 hal seperti di video yang kemarin kita sudah sebutkan, terkait juga masalah jodoh di dalamnya. Nah, kalau kita sudah paham, tentu kita ketika menata feng shui, di mana penataan feng shui diawali dengan pencarian posisi kedudukan rumah. Nah, masalah posisi kedudukan rumah juga banyak ditanyakan nih Juragan. Ya, diantaranya mengenai bagaimana sih kalau kedudukannya itu adalah di atas, bukannya di bawah. Dalam konteks ini adalah kalau tinggal di apartemen, apa tuh yang harus dilihat, balkonnya atau pintu masuknya? Nah, ini kita bahas lain kesempatan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas ya. Kalau enggak nanti waktunya habis, tapi kita lanjutin dulu masalah yang satu ini. Nah, kita kembali nih, kita sudah tahu bahwa kalau di utara itu kan kita menanggulangi masalah bagaimana supaya karir kita bagus. Ya. Kemudian ke arah kanannya bagaimana supaya keluarga, kesehatan, apa semua baik. Jadi kalau untuk yang satu ini supaya jangan berpanjang lebar, simak video-video yang terdahulu, saya udah jelaskan semua tuh. Nah, artinya kita kembali ke pertanyaannya misalnya dari Maria Jani tadi ya. Kenapa sih Pak Kang boleh memakai warna-warna yang bebas gitu? Ya karena saya sudah menghongshui rumah saya dengan baik. Oh, kuncinya itu berarti. Dan benar, ya kalau semuanya sudah tertata, ya warna boleh bebas lagi dong. Nah, warna ini saya terapkan karena saya akan mengalami kesulitan di acara ini untuk menata sebuah rumah. Karena untuk menata rumah itu nggak gampang, butuh waktu yang lama. Nah, jalan singkatnya saya pakai aja cara warna gitu. Jadi kalau misalnya rumah Maria Jani atau sahabat Sonora yang lain, rumahnya sudah di feng shui oleh ahli feng shui dengan baik dan benar, nggak usah pedulikan lagi tuh. Ya, apa yang saya sarankan, Anda harus pakai merah, Anda harus pakai hijau, nggak usah peduli lagi. Tetapi kita juga perlu tahu dong, ya, apakah penataan tadi sudah melekat pada diri kita. Misalnya, ketika kita sudah mengatur satu rumah, kelemahan kita adalah pada bidang kedisiplinan. Apakah setelah rumah itu ditata, selang beberapa waktu, apakah kita sudah menjadi orang yang disiplin belum? Harusnya iya nggak sih? Iya dong? Iya. Memang nggak akan serta-merta. Karena walaupun saya katakan Anda harus pakai baju warna hijau, kalau di dalam benak Anda melawan dan Anda nggak mau menerima hal itu, ya nggak bisa juga. Ya karena semua kembali kepada manusianya. Feng Shui menata keseimbangan rumah supaya rumah itu homey, enak dihuni dan akhirnya berdampak positif kepada akal pikiran kita dan tingkah laku kita, sepak terjang kita. Tapi tergantung lagi kepada manusianya. Mau enggak gitu. Kalau manusianya nggak mau kan nggak bisa. Ya, jadi kalau rumah Anda kemudian sudah di feng shui oleh ahli feng shui, kemudian dampaknya jelek, Anda jangan juga buru-buru mengatakan bahwa ahli feng shui tersebut jelek. Ya, ahli feng shui tersebut bodoh. Ya, tetapi introspeksi dulu, apakah Anda kemudian ikut serta tidak di dalamnya? Ya, kemudian misalnya Anda sudah diatur bagian sektor selatannya, ya, bagian api supaya bersemangat. Kemudian Anda berpikir, toh ahli feng shui saya tuh sudah ngatur saya semangat. Gua tiduran, coba gua mau tahu semangat enggak. Ya, itu konyol. Itu seperti orang yang kesehatannya rusak. Dia pergi ke dokter. Dokter mengasih vitamin-vitamin, suplemen tertentu, ya, obat-obatan tertentu. Kemudian dia bilang, coba ya, gua nggak usah makan yang cukup. Sehari gua makan 2 sendok aja deh. Coba gua mau tahu gua sehat nggak, sembuh nggak.
Ya, kalau kemudian kesehatannya rontok, yang salah dirinya bukan dokter, dok. Jadi Gambaran gampangnya begitu sih. Jadi ya lagi-lagi kembali ke kitanya ya Pak Kang ya. betul. Jadi bagi Maria Jani, kalau memang mengalami kesulitan untuk menggunakan warna tertentu dan mau menggunakan warna kesukaannya, ya karena orang kan punya warna kesukaan nih juga kan Maria. Misalnya orang yang banyak airnya nih, ya tentu dia akan suka sekali melihat warna hitam, biru, abu-abu. Jadi dia tuh maunya pakai warna itu aja tiap hari. Ya, dan dia tuh kepengen itu dilanjutkan. Silakan. Nah, minta tolong kepada ahli feng shui Anda untuk menata ya agar jangan menjadi dominan pewarnaan tadi sehingga malahan membuat diri Anda itu terserang oleh demam hitam tadi. Apa demam hitam? Misalnya mudah tersinggung, mudah terlalu iba, mudah dibohongi dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan penataan keseimbangan maka bebas dia boleh lagi pakai warna hitam toh udah diseimbangkan di rumah gitu. Karena dalam proses tertentu rumah dan manusia akan berkemelekatan energinya satu dengan yang lain. Jadi semuanya memang kembali kepada energi. Anda kurang makan, mau makan suplemen, otot Anda nggak bekerja dengan baik, ya. Kalau otot nggak bekerja dengan baik, apa yang Anda makan itu juga nggak ada arti kali ya. By the way Pak Kang, kita kalau mau berikan nanggung nih, kita langsung buka yang pertama aja kali ya. Boleh. Langsung ini ada Charles Utomo, Charles Utomo, 23 Desember 23 bulan 12 tahun 74, tahun 74 pukul 15:30. pukul 15 lewat 30. 30. Kemudian istrinya Natali Liadi, 13 Oktober 79. 13 Oktober 1979 Pukul 9:30 pagi. pukul 9 lewat 30 pagi. 30 pagi. Kalau arah rumah tinggal yang cocok gimana Pak Kak? Sekarang ini tinggalnya di Ruko, hadapnya timur. Oke, Cocok banget berarti ya? cocok. Oke. Kalau untuk usaha yang cocok, ini unsurnya apa Pak Kak? Sekarang usahanya AC mobil. AC mobil. AC mobil dia jual hardware atau jasa. Gitu. Ya dia lebih cocok kepada jasanya gitu ya. Nggak di-explain sih Pak, cuma usaha sekarang AC mobil gitu. Iya, kalau di AC-nya, kalau Natali ikut campur, tentu dampak positifnya lebih baik, lebih banyak begitu. Kemudian, Itu saja? sudah? Itu saja? Iya, Oke. Berarti kuncinya itu ya, memang harus ada peran lebih. iya. Jadi kalau dia main di hardware-nya, jual perangkatnya, itu yang cocok istrinya gitu ya, Natali. Tetapi kalau jasanya istrinya nggak cocok, nah, ya Charles lah yang cocok untuk menangani itu gitu ya. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya, Iya, ada Andi. Andi, Betul. Andi ANDI, 17 Juni 17 bulan 6 tahun 87. 1987. Betul. Kemudian jam lahirnya 1:23 waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat sih boleh aja, tapi siang atau malam. Itu. Tapi kayaknya kalau pakai patokan ya ini ya sih antara pakai 12 jam atau 24 jam ini. 1:23 gitu berarti ya Pak Kang ya. Jadi dia bilangnya jam berapa? 1:23 udah gitu. 1:23. Mestinya ya dini hari dong ya. Jadi kalau bukan dini hari berarti salah. Oke. Istrinya Dewi, Dewi 31 bulan 10 31
Bulan 10 tahun 91 191 ya. pukul 5:40. 5.40, oke. Ini peruntungannya si Andi dan juga Dewi di tahun ini bagaimana Pak Kang? Kalau itu jawabannya lihat di buku, berapa jumlah nilai keberuntungannya ya. Kelinci memang lagi bagus, ya. Kambing memang lagi ciong. Tapi kita belum tahu karena secara pribadi harus dihitung karena tiap nggak semua sio kelinci atau sio kambing lagi bagus ataupun lagi jelek bersamaan, tidak mungkin ya, banyak yang berbeda-beda. Silakan dihitung jumlah nilai keberuntungannya. Makanya ada bukunya Pak Kang ya. Ya silakan dihitung gitu ya, ada di sana caranya. Jadi Andi perlu tahu bahwa kalau mau menghitung berdasarkan Imlek, Andi itu lahir tanggal 22 bulan 5 tahun 2538. Sedangkan Dewi tanggal 24 bulan 9 tahun 2542. Oke. Kita ke selanjutnya. Oke. Raditya. Raditya. Betul. Pakai Y ya. Yakin. Oke. 9 April 63. 9 bulan 4 tahun 63. Sekitar pukul 6 sampai 7 pagi Pak Kang. Ini unsur yang cocok apa? Ini mau usaha pengecatan mobil dan juga jual beli. Ini cocok nggak kira-kira Pak Kang? Bagaimana? Unsur yang cocok apa? Kemudian kalau untuk usahanya ini baru mau usaha pengecatan mobil dan juga jual beli. Ini apakah cocok? Jual beli cat mobil mungkin ya? Kalau jual beli cat mobil cocok, pengecatan juga cocok. Dua-duanya cocok. Cocok. Unsurnya berarti gimana nih? Nah, Ya? yang ditanya unsur apa dong? Maksudnya? Unsurnya Raditya. Apakah komposisi keunsuran lahir atau bisnis? Kalau bisnis ya yang paling cocok dia kalau berkonsentrasi ke bidang berunsur air dominan. Oke. Iya. Terus kalau rumahnya hadap utara cocok nggak Pak Kang? Oke. Aman ya? Aman. Ini istrinya namanya Ani Pak Kang. Istrinya namanya Ani. 4 September 86. Ani double N. 1 ANI. Oke. Tanggal berapa? 4 September 86. 4 bulan 9 tahun 86. Pukul 24. 86 ya. Betul. Pukul 24. Mau buka bakmi ayam. Cocok nggak nih Pak Kang? Jadi pukul 00 dong ya. Oh iya. Betul. Mau bakmi ayam nggak cocok. Kedua-duanya makan apapun enak. Jadi kalau dia masak, dia bisa berantem sama orang. Dia selalu bilangnya masakan dia enak kok. Dia nyicipin masakan siapa juga enak kok. Aduh, untung saya nggak pinter masak. Ya apalagi kalau Ani itu hobinya asin. Ya, jadi asin sekalipun dia bilang ini nggak asin. Dia bilang susah kan. Iya, jadi jangan ke bakmi. Ya. Nah, kalau mau bisnis Raditya, tadi kan sudah dikasih tahu unsur air dominan toh. Kalau istrinya cocoknya di bidang berunsur logam dominan atau campuran antara api dengan logam. Kalau soal kesehatan gimana nih Pak Kang antara Raditya dan juga Ani? Yang penting Raditya hindari makan daging ya. Pada dasarnya dia pemakan daging tuh ya, kurang suka dengan makanan yang sayur mayur gitu ya. Itu harus lebih diutamakan. Jaga kesehatan karena dia gampang masuk angin dan jaga juga tulangnya. Kalau Ani tentunya paling nomor 1 jangan telat makan ya. Jaga lambung mahnya dan juga hindari dong kesukaannya terhadap asin. Pak, kita break dulu, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kan, ini ada satu sahabat semula yang gabung ya Pak Kan. Kita sapa dulu ya Pak Kan. Oke. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ini dengan siapa di mana? Saya dengan Teresia di Jakarta. Oke. Ibu Teresia ada yang mau disampaikan ke Pak Kang ini? Iya, Pak Kang mau nanya sih. Boleh, boleh. Mau tanggal lahir dulu atau bagaimana? Iya. Tanggal lahir saya itu 1 Maret 1982 pukul 1.30 dini hari. 1382 jam Pukul 1.30 dini hari. 1.30 dini hari. Oke. Mau nanya karir sama usaha sih Pak Kang. Karir sama usaha ya, tapi sio anjing kan lagi siong ya. Bacongnya. Iya, jadi tidak boleh mulai di tahun kerbau logam ini. Sekedar tahu dulu untuk memulainya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang Teresia ini cocok untuk berbisnis loh ya. Jadi iya, syarat untuk menjadi pebisnis itu sudah terbuka ya. Jadi nggak perlu kita set up lagi ya. Namun yang menjadi ganjalannya kita harus buang dulu dong ya. Apa tuh ganjalannya? Teresia tuh gampang percaya orang loh ya. Iya, sih kelemahan saya. Iya, kalau lihat orang nangis, ikut nangis juga lagi. Betul. Kalau barangnya diminta, jantung pun dicopotin loh, dikasihin. Betul. Iya, itu kita boleh jadi orang yang baik, bijaksana, itu bagus banget kok. Tapi kalau keterlaluan, beda dong ya. Jadi kita harus menggunakan logika kita dong. Ya, seringkali logika sama perasaan Teresia itu mencampakkan logika loh. Ya. Iya, betul. Iya, jadi untuk lain kali tolong, selama ini kan Teresia ini selalu maunya pakainya yang gelap aja gitu. Betul. Ya, tolong lain kali pakai yang cerah deh, putih sama merah deh. Ya, Putih yang sama merah. iya, yang warna hitam, biru, abu-abu, tolong masuk gudang ya. Oh, itu 1 lemari itu Pak Kang. Udah pasti. Makanya saya bilang masukin ke gudang aja gitu. Oh, baik, baik. Ya, Kalau tapi untuk tapi saya yakin bisnis apa, Pak? kenapa? Kalau untuk bisnis sendiri kira-kira bidangnya apa tuh Pak? Bidangnya? Kalau saya jadi produser di salah satu production house. Cocok. Saya pegang. Oh, cocok. Cocok ya. Nah, tetapi itu cocok yang kedua. Yang pertama itu di bidang berunsur api dan air atau campuran daripada keduanya. Banyak pilihannya, Teresia bisa lihat di buku ya. Ya. Dan satu lagi saya mau minta tolong, boleh nggak? Boleh Pak. Apa tuh? Kalau berkaitan dengan bisnis, ya Teresia tuh jangan gampang lamun ya. Kadang-kadang lamunannya dalam, terus ke bawah ke alam magis lagi. Oh iya, iya. Betul. Iya, karena memang Teresia, Spiritual. iya Teresia itu memang indigo loh ya. Iya, betul. Iya, jadi tolong hal-hal semacam itu disingkirkan kalau memang bidang bisnis yang mau ditekuni, gitu ya. Nah, kedua yang berkaitan dengan kesehatan, saya mau minta tolong juga.
Hindari makanan yang manis dan asin dan perbanyak sayuran. Teresia itu kalau manis sama asin udah gila-gilanya bukan main. Tapi manis kan nggak terlalu malah makanya. Eh, Kita kopi aja, kopi hitam yang nggak pakai gula. itu kan karena mungkin belakangan dengerin orang ya. Tapi kalau yang namanya manis juga karbo juga harus dikurangi ya. Oh iya, Iya. Biskuit gitu ya. Iya, itu kan bukan main Teresia itu. Ya, kalau berkaitan dengan jodoh, yang penting Teresia jangan terlalu bawa perasaan. Ya, karena kalau perasaan terlalu dikaitkan, orang bisa angkat kaki takut loh ya. Nah, kalau berkaitan dengan jodoh sebetulnya Teresia tuh 7 tahun yang lalu harusnya sudah ada dong ya. Kenapa terbengkalai ya? Iya. 7 tahun yang lalu ya, waduh, terlewat dong berarti Pak. Iya, dan sebetulnya kan Teresia mestinya tahu sendiri gitu. Oh, iya. Oh. Oh, nah, tahun depan terbuka lagi, jangan dilewatkan ya. Tahun depan gimana Pak? Tahun depan datang lagi tuh, terbuka lagi tuh bintangnya. Oh, tahun depan ya. Iya, jangan sampai kemudian diabaikan. Yang penting jangan bawa perasaan deh, itu aja kuncinya kok. Saya terlalu terhanyut ya sama ini ya Pak. Betul. Ya, Kalau nanya tanggal lahir Pak, yang pasangan saya, dia 16 Maret 1977. 16 Maret 1977, cuman saya nggak tahu jamnya ya. 1977 ya, nggak ada jamnya, saya nggak berani loh ya. Oh. Jadi mesti tanya jamnya. Cuma satu hal yang kelihatan di sini, secara garis besar ya namanya juga nggak ada toh. Orangnya ini gampang emosi ya, temperamennya gampang naik gitu. Iya sih. Iya, itu aja, cari tahu jamnya. Ya kalau memangnya bisa diimbangi oleh Teresia, ya nggak masalah gitu ya. Tapi keputusannya jangan di tahun ini. Tahun ini lagi Ciong bisa salah mengambil keputusan gitu ya. Oke, baik. Tetapi satu hal, Teresia juga jangan langsung kemudian mengambil, oh dia tuh emosinya tinggi, kemudian dihindari. Kenapa? Karena cara dia berbicara dengan Teresia tuh nyambung banget sih memang. Iya, sangat sih Pak. Iya. Kata orang klik gitu ya. Iya memang. Nah, tetapi kan pernikahan bukan untuk jangka waktu yang pendek dong ya. Betul. Kita mesti tahu jamnya supaya kita bisa tahu ya mana kekurangan dan kelebihan. Toh nggak ada manusia yang sempurna, ya toh? Betul. Iya. Itu tadi Bu Teresia. Iya, terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama, sukses ya. Iya, terima kasih. Itu dia tadi. Kita lanjut yang baik chat ya Pak Kang ya. Kenapa? Kita lanjut yang baik chat sekarang ya. Oh iya dong. Untuk sampai closing nggak apa-apa ya. Terserah Anda. Siap. Ya saya selalu siap buat sahabat Sonora. Kenapa? Kalau Pak Kang semangat, saya juga ikutan semangat. Kapan sih saya nggak semangat? Wih, semangat 45 pokoknya. Lanjut, ini ada Murni Handayani. Murni Handayani. Tanpa spasi. Ya. 12 April 93. 12 bulan 4 tahun 93. 93. Pukul 23:40. 23:40. Kemudian adiknya Chandra Riyadi. Chandra Riyadi. Betul. Riyadi pakai I. Pak, Chandra Riyadi tapi Chandranya setelah huruf C pakai H. Oke. Chandra Riyadi. Ya. 12 November 96. 12 bulan 11 tahun 96. 96. Ini sekitar pukul 5:30 sampai 6:45 pagi. 5:30 sampai 6:45. Betul. Oke. Unsur usaha
usaha yang cocok masing-masing apa ini Pak Kang? Buat usaha yang cocok ya, keduanya ini yang cocoknya di bidang api logam ya. Dari sini kita bisa kurang lebih paham dari komposisinya bahwa walaupun murni ini perasaannya tuh lembut, tapi dia agak sedikit tomboy gitu ya. Terutama bidang bisnisnya juga api logam gitu ya. Feminimnya ya palingan di kuliner Asia gitu ya. Nah kemudian Chandra pun di bidang yang sama, api logam ya, di bidang kuliner bisa, dan pilihan lainnya adalah yang bidang berunsur air dominan. Kalau untuk arah rumah yang baik dan juga buat usaha ada mana Pak Kang? Kalau untuk Chandra ya itu bisa menghadap ke utara, bisa menghadap ke barat. Untuk murni tergantung suami dong ya. Iya, nah kalau untuk usaha murni cocok menghadap ke timur. Oke. Baik, ini mudah-mudahan menjawab. Kemudian lanjut Pak Kang, ini ada Andrew Cendana, 15 Agustus 88. 15 bulan 8 Tahun 88. tahun 88 Sekitar pukul 23:45. 23 lewat 45. 45. Peruntungannya bagaimana ini Pak Kang? Kalau peruntungan ya bagus banget gitu ya. Tapi kalau di tahun ini ya karena lagi ciong harus waspada gitu ya. Jangan terofensif, harus lebih banyak defensifnya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Lanjut selanjutnya ada agak panjang nih Pak Kang namanya. Midi Fadia Eka Soraya. Oh, wanita ya. Siapa depannya apa? Midi Fadia pakai Y. Fadia Pakai R maaf. Fadia Eka Soraya. Eka Soraya. Lahirnya hari Selasa 20 Juni tahun 2000. 20 bulan 6 Tahun 2000. tahun 2000. Pukul 14. Hari apa dia bilang? Selasa? Hari Selasa. Betul. Pukul 14. Pukul 14. Saat ini saya masih kuliah, tapi juga bekerja sampingan di dunia penyiaran. Tapi saya punya cita-cita untuk menjadi seorang jaksa. Apakah ini pekerjaannya cocok Pak Kang? Kalau seandainya ini kurang cocok atau mungkin ada pekerjaan lain yang lebih cocok? Di bidang penyiaran malah kurang cocok dibandingkan keinginan menjadi jaksa. Cuma untuk bersekolah mendalami bidang hukum tentu nggak gampang ya. Midi harus berjuang betul-betul ya, dan harus betul-betul konsentrasi, betul-betul prioritasnya, konsentrasinya ke bidang hukum tersebut gitu ya. Namun kalau mau lebih luar biasa kesuksesannya, mau betul-betul bagus,
Maka MIDI tentu patut memprioritaskan bidang berunsur kayu dominan, atau pilihan kedua tanah dominan gitu ya. Nah, jadi tentu kalau sekarang masih kuliah, kalau mau bisa pindah ke bidang misalnya ke kedokteran, itu jauh lebih bagus gitu ya. Atau ke bidang food tech, food science, industri pangan juga lebih bagus. Oke. Kita lanjut lagi Pak Kang. Oke. Adi. Siapa? Adi. 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 Oke. 27 Maret 27 bulan 3 tahun 70 tahun 70. pukul 4 pagi. 27 Maret tahun 70 pukul 4 pagi. Oke. Soal kesehatan dan juga pekerjaan yang cocok Pak Kang. Kesehatan dan Pekerjaan yang cocok. pekerjaan yang cocok. Kesehatannya yang penting jaga jangan sampai kurang minum ya. Dia kalau udah apalagi sedang beraktivitas malas minum gitu ya. Padahal dia orangnya bukannya orang yang pemalas gitu ya. Jadi tentu saja butuh energi yang cukup ya. Jadi air juga nggak boleh kurang gitu ya. Kemudian juga jangan telat makan gitu, lambungnya juga kurang bagus. Dan karena dia tuh hobinya asam dan pedas, tolong dikurangi deh. Karena perutnya itu nggak tahan untuk kedua hal itu gitu ya. Kemudian bidang bisnisnya ya. Betul. Bidang bisnisnya Pekerjaan dan juga bisnis. dia cocok sekali untuk berbisnis. Kalau kerja pada orang lain justru kurang cocok. Karena kalau bukan langsung pada bos, dia gampang ribut dengan atasan. Ya, gampang tidak berkesesuaian, patut ekstra sabar gitu ya. Jadi, tetapi karena Adi ini sedang sio anjing dah. Jadi kalau bisa, kalau sekarang ini sedang bekerja, kalau mau bisnis ya tunggu tahun depan. Tahun depan adalah saat yang paling bagus buat Adi ya. Dan kemajuannya tentu akan cepat kalau dia betul-betul konsentrasi ke bidang berunsur kayu dominan, tanah dominan. Atau campuran kayu dengan tanah, atau pilihan terakhir campuran tanah dengan air atau air dominan. Tetapi air dominan tidak terlampau saya sarankan karena lambat sekali perkembangannya begitu. Oke. Kalau rumah yang cocok Pak Kang hadap mana? Bisa ngadep ke selatan, bisa ngadep ke barat begitu ya. Oke. Ini yang terakhir ya Pak Kang ya. Oke. Rudi 30 Juni 30 bulan 6 tahun 82 tahun 82 pukul 19 malam. 19 malam. Usaha sekarang buka toko handphone dan juga dijual di online. Ini gimana Pak Kang? Di bidang handphone cocok. Cocok? Cocok, mau buka toko, mau online, oke Kak. Oke. Dan ini rumahnya menghadap utara, tokonya menghadap tenggara. Ini dindingnya warna hijau semua, udah 3 tahun lebih. Gimana ini Pak Kang? Bagus dong ya. Bagus ya. Posisi rumahnya oke, itu juga oke. Yang penting jangan jelek adat, jangan keras kepala maksudnya. Ya, dan buang rasa dendam. Itu kunci buat kemajuannya. Oke. Kalau kamar tidur utama ranjangnya bersandar dinding kamar mandi, masalah nggak nih Pak Kang? Nggak ada masalah sepanjang posisinya benar. Baik, ini mudah-mudahan menjawab dan juga mudah-mudahan menjawab semua yang disampaikan ke sahabat Sonora. Tapi kita pamitan dulu Pak Kang malam hari ini. Oke deh. Kita Ya. ketemu lagi minggu depan ya. So pasti yang penting sahabat Sonora pertanyaannya terjawab dan dapat memetik manfaat dari apa yang kita bicarakan, karena kesuksesan sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita semua. Cakep. Terima kasih banyak Pak Kang. Selamat Sama-sama malam. juga Ganagia. Salam buat kru di sana semua, sahabat-sahabat yang lagi bertugas. Siap.
dan juga kepada sahabat Sonora di belahan bumi manapun. Selamat malam.